Selamat datang di podcast RRI kali ini di ruang berbagi cerita inspirasi dan kebersamaan. Podcast kita kali ini sangat spesial dengan topik bahasan kita, Unipa Satu Hati Merayakan Kebersamaan dalam Lustrum. Nah, sudah hadir bersama dengan saya, ada 3 narasumber di sini. Yang pertama, Profesor Dr. Joni Marwah, SHUT MSI IPU. Beliau ini selaku Ketua Panitia Lustrum Unipa. Dan yang kedua di sini, Insinyur Febrisa Dwiranti MSI PhD. Beliau selaku Ketua Panitia Reuni Faperta 85. Dan juga tidak kalah penting di sini ada satu narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Hiu, MT Ketua Ikatan Alumni Unipa. Ya, selamat datang di podcast RRI Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Tentu kami berharap Bapak Ibu di sini dalam kondisi sehat walafiat untuk kita membahas hal-hal yang inspiratif dan bermakna, terutama bagi Lustrum Unipa. Kita kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses nantinya. Tentu kita lihat saat ini dari tahun 2005 sampai saat ini sudah berpuluh tahun. 40 tahun. Ya. Ini sudah menjadi perubahan besar di mana Unipa dulu Faperta kini menjadi Unipa. Ya, saya langsung ke narasumber saya, Bapak Joni Marwah, silakan. Ya, Universitas Papua ini sebenarnya secara historis itu memiliki sejarah yang panjang dari Universitas Cendrawasih ketika Universitas Cendrawasih di tahun 1960 dibentuk, 62, 10 November 1962, kemudian FPPK Uncen, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, lalu kemudian menjadi Faperta Uncen, dan menjadi Universitas Papua di tahun 2000. Dan proses dan historis dari Faperta Uncen menjadi Unipa hari ini itu telah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam jumlah program studi, fakultas, juga dulu mungkin sedikit, jadi kita mudah baku kenal begitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah terlalu banyak sehingga yang berkenalan akrab itu hanya di satu fakultas. Dulu mungkin kalau saya bisa lihat karena ada kakak iya, kemudian ada kakak, kita bisa baku tahu begitu. Tapi sekarang ini sudah sulit. Sudah itu sulit, salah satu hal yang kemudian berubah saya lihat sekarang. Dulu hanya satu fakultas. Ya. Sekarang menjadi universitas, jadi bukan hanya satu fakultas ya Pak. Benar, ya. Ya. Banyak fakultas sehingga masing-masing fakultas bekerja dan berstudi di tempatnya masing-masing. Baik, Ibu Ranti ini, Ibu langsung cerita tentang ini, mungkin ada kenangan yang paling indah saat tahun 85 itu, Bu. Ya. Mungkin ada visi besar yang Ibu ingat saat itu, Unipa membawa visi apa? Jadi saya mengapa kami angkat Faperta 1985 melaksanakan ini, terus terang selama kami kuliah terus rata-rata kami cerita masa sulit kami banyak, sampai banyak teman-teman yang berlinangan air mata. Terutama waktu itu kos-kosan ya, pasti masih gelap-gelap juga kan? Bukan hanya kos-kosan, uang belum tentu dapat, WC belum tentu diterima, tetapi kami tetap berjuang bersama, memberikan semangat untuk teman-teman yang lain, memberikan semangat untuk teman-teman yang lain, bahwa kita harus maju bersama. Tidak ada yang sulit kalau tidak dikerjakan secara bersama. Ada yang sulit yang tidak bisa diselesaikan bersama. Nah, akhirnya suatu waktu kami punya kelompok WA group
Teman-teman bilang, kawan, kita ini sudah mau pensiun. Boleh tidak kami melihat kampus kita kembali? Ada tawaran mau pergi ke Bali, ada tawaran mau jalan-jalan ke Raja Ampat dan sebagainya. Tapi teman-teman bilang, tidak, kami ingin kembali ke Manokwari. Melihat kampus. Melihat kampus kami. Bilang, oke, welcome. Kami akan siap menerima teman-teman untuk datang. Luar biasa. Ya, ini dari mana saja nih, Bu? Para alumnus. Saya sangat bangga dengan teman-teman. Contoh alumni kami yang Faperta 85, beliau jadi bupati 2 kali. Iya, iya. Ada menjadi Sekda Papua Barat, ada menjadi pimpinan-pimpinan OPD dari berbagai macam daerah, ada jadi pengusaha sukses dari berbagai macam daerah. Kami datang reuni pun tidak sekejap, kami menabung karena saking ingin datang melihat Faperta atau melihat Unipa. Begitu komitmennya ya, Bu ya? Begitu komitmennya untuk datang. Walaupun sekarang teman-teman sempat mengalami jadwal transportasi, Pak, yang pesawatnya ditunda dan sebagainya. Kami handle ulang lagi supaya bisa terkumpul. Nah, teman-teman yang datang melalui seleksi nasional, sehingga ada yang datang dari Jawa, dari mana saja, dan waktu itu masih tertulis Faperta Uncen. Teman-teman datang ke Uncen Jayapura. Mereka bertanya, ada tidak bus yang ke Manokwari? Saking tidak tahunya kalau Faperta Uncen itu ada Di Manokwari. Perjalanan kembali dari Jayapura menuju Manokwari, banyak cerita tadi yang mereka sampaikan. Mereka punya biayanya sampai Jayapura, terpaksa harus pikir ke Manokwari. Ada yang naik kapal dan sebagainya, tidak punya saudara, tapi mereka bilang, kami punya niat menuntut ilmu. Kami punya niat untuk ilmu, jadi harus menyelesaikannya. Oke, jadi ternyata mereka dari luar daerah juga kuliah di Manokwari saat itu. Padahal dulu kalau mau dibilang di Manokwari baru 1 fakultas. Tapi mereka ingin datang ke Manokwari. Kami itu banyak dari istilahnya BTL, Batak tembak langsung. Sangat banyak teman-teman datang dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Jawa. Jadi kami dari berbagai macam suku, kami baku sayang, baku tolong. Dan akhirnya saat ini kita bisa melihat teman-teman tadi juga mengakui kami ditempa dengan kehidupan yang berat. Jadi keakraban itu sudah terpelihara, Bu. Iya. Sampai saat ini kalau ada teman yang sakit, ada yang kesusahan, kita akan tolong menolong, memberikan informasi dan sebagainya. Iya. Jadi Ibu mulai membentuk ini panitia ini seperti apa? Mungkin ada kesulitan karena kan banyak yang dari luar juga diakomodir ke sini, Bu. Kami karena punya grup, saya membiasakan kalau komunikasi tidak bisa diselesaikan lewat WA, karena biar terbahas satu persatu. Jadi saya minta kita bertemu setiap bulan, dan selesai pertemuan saya sampaikan resume pertemuan kita. Kemudian waktu saya ditunjuk juga secara aklamasi, saya dibantu oleh Ibu Lenda Mawikere sebagai sekretaris, Ibu Dwi Hidrawati sebagai bendahara. Saya perwakilan peternakan, Ibu Lenda perwakilan agronomi, dan Ibu Dwi itu perwakilan kehutanan. Saat itu kami hanya 3 prodi, Fakultas Pertanian hanya 3 prodi, yaitu Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, dan di dalam Fakultas Pertanian, tetapi ada prodi Kehutanan, prodi Peternakan, dan prodi Agronomi. Ini luar biasa rasa terharu, rasa bahagia, rasa kekeluargaan yang hari ini tertumpah betul-betul bisa. Mereka betul-betul merasa bahagia sekali sampai mereka bilang, saya tidur dengan teman, saya hanya lihat, bisakah saya ketemu lagi di masa-masa mendatang? Saat tertidur itu mereka lihat temannya tidur seperti mimpi, kita bisa tidur bersama. Seperti saat waktu di asrama praktek, dulu atau di kos dulu. Jadi mereka berharap kegiatan pertemuan
angkatan 85 ini tetap masih bisa dilanjutkan di kemudian Tetap solid ya, dan Iya. tetap bisa. Karena mohon maaf banyak juga teman-teman kita yang sudah pergi, Ya, sudah mendahului ya Bu sudah ya. mendahului. Semoga amal bakti mereka diterima di Amin. Ya sana. Allah. Iya, baik, berarti saya ke Bapak Papi panggilannya. Iya, Pak Pit Kasiu. Beliau kan sebagai Ketua Ikatan Alumni. Bapak, untuk pertemuan ini kan tentunya memiliki makna yang luar biasa bagi semua yang hadir dan bertemu saat ini. Ya, dalam momen pertemuan, apa makna dari reuni ini, Pak? Iya, baik, terima kasih. Dan saya sendiri menjabat ketua alumni ini sudah 7 tahun, artinya sudah melampaui periode, harusnya 4 tahun. Terus kita mubes ganti lagi, tapi entah kenapa, mungkin karena belum ada kesiapan, sampai hari ini saya masih Dipercaya. menjabat sebagai ketua IKA alumni. Dan kita punya ikatan keluarga alumni Unipa ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang di Jabodetabek, di seluruh tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia lah. Iya. Dan kita sudah berupaya untuk melakukan komunikasi, pembentukan ikatan keluarga di tingkat kabupaten dan kota. Itu sudah kita lakukan. Tapi ini karena tersebar, alumni kita tersebar di mana-mana, sehingga memang ada kesulitan yang luar biasa untuk menjangkau semua. Tetapi dan segala keterbatasan yang ada, kita sudah berupaya untuk melakukan pembenahan. Saat ini kita sedang melakukan inventarisir, menginput data-data alumni di seluruh Indonesia. Dan itu berjalan walaupun lambat, tapi tetap berproses. Iya. Karena kesulitan untuk menjangkau setiap alumni kita di seluruh Indonesia, dan itu tidak gampang. Baik. Walaupun kita sudah buka website dan database untuk alumni di mana bisa akses, tapi itu tidak gampang juga. Iya. Dan komunikasi biasa kita lewat teman-teman yang aktif di medsos, ya di WA atau teleponan. Itu yang kita bisa komunikasi. Jadi kali ini dalam lustrum yang sedang dan akan kita lalui besok ini, kita coba kontak. Saya sendiri juga kehilangan jejak oleh teman-teman karena kesibukan. Setelah selesai dari jabatan negara, saya juga sudah lupa dan tinggal merawat ya tanaman-tanaman, merawat, sudah namanya orang pensiun. Nah, jadi itu terlaksana, dan saya sendiri teman-teman alumni itu begitu sulit. Hanya kebetulan dengan saya, Berarti Ibu luar biasa ini. ibu yang Kami selalu bersahabat dari saat Iya. kuliah. kita ini teman. Dan ada hal yang menarik di alumni kami. Dulu kita kesulitan, mau kuliah S1 saja sudah ya susah, S2 harus keluar, S3 apalagi. Tapi saya terima kasih dengan perkembangan ini. Alumni kita ini sampai hari ini, saya sendiri berterima kasih karena bisa selesaikan S3 di kampus Unipa. Jadi itu Dan satu satu kebanggaan. hal yang luar Dan biasa. yang duduk di samping saya ini adalah pembimbing saya. Luar biasa ya. Sekarang Bapak ketemu juga dengan Jadi pembimbing nih. pembimbing saya, adik tingkat saya, jadi guru saya. Nah, itu luar biasa di dunia kampus itu yang kadang-kadang kan senioritas, kadang-kadang ini toh. Jadi saya bilang, Pak, saya harus belajar gitu. Ya walaupun dengan kesibukan sebagai kepala daerah waktu itu, tapi saya berusaha untuk bisa belajar. Tapi waktu Bapak bimbing tidak ada nepotisme ini karena Oh, ya. kakak tingkat. Saya bilang begini, saya bukan mau lulus hanya dengan memperoleh gelar dan ijazah. Saya tidak mau. Saya mau lulus sesuai dengan kualitas. Itu bisa mempertanggungjawabkan ya gelar saya sebagai gelar seorang Tentunya doktor. atau Bapak. Iya. Dan tentunya Bapak sebagai profesor pasti profesional dalam hal itu. Iya Pak. Ini mungkin saya mau tanya lagi ke Bapak Kasihu nih. Ini tadi kan bilang harusnya sudah
pensiun dari ketua ikatan alumni, tapi masih dipercayakan. Berarti Bapak pemimpinannya bagus. Kemudian bagaimana sih trik-trik Bapak dalam berorganisasi terus masih tetap bertahan gitu, masih dipertahankan? Sebenarnya juga tidak sebagus yang dipikirkan ya. Tapi ini persoalan momen untuk kita melakukan musyawarah. Kesibukan dengan adanya pemilihan rektor baru dan lain sebagainya, terus kami pun dengan kesibukan menyiapkan, kita sudah pernah membentuk panitia untuk MUBES ya, MUBES untuk pemilihan, tapi itu tidak terlaksana karena ada banyak sekali faktor eksternal internal untuk proses itu. Tapi saya berterima kasih karena Pak Rektor kali ini mengundang kami semua. Beliau sangat terbuka dan mengundang semua, baik alumni maupun yang sivitas yang ada di kampus ini. Nah, inilah yang menjadi satu kekuatan dengan rektor, dengan dibantu oleh para wakil rektor ini, kita mulai melakukan pembenahan. Tentunya peran alumni itu penting sekali, karena alumni kita adalah bagian dari kampus. Nah, ini harus Bapak bagikan juga ilmu itu ke kita. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang dipercaya. Karena untuk mempertahankan, kalau dipercaya saja ya mungkin orang lihat langsung terpengaruh dan percaya. Tetapi untuk mempertahankan, untuk bisa dipercaya selamanya itu yang susah ya Bapak. Untuk memulai dan menjadi kepercayaan pasti bisa. Tapi untuk mempertahankan itu mungkin ada trik-trik Pak. Tapi intinya memang tadi saya katakan ini soal momen saja. Saya juga merasa bahwa harus ada penyegaran, harus ada pergantian, restrukturisasi supaya lebih bersemangat, lebih ini lagi. Kalau menjadi seorang ketua ikatan alumni kan kita harus punya power, ya. Ya pokoknya kita punya kelebihan begitu untuk bisa merangkul semua. Saya sudah berusaha tapi banyak juga hal yang kurang. Hanya kenapa saya masih bertahan karena belum MUBES saja. Kalau sudah MUBES pasti akan terpilih wajah baru lagi. Saya juga berharap begitu. Tentunya masih itu yang saya bilang, dari harusnya 1 periode ke 2 periode juga itu sudah sangat sulit untuk mempertahankan itu, tapi ternyata masih dipercaya. Itu suatu kepercayaan yang patut kita apresiasi bersama, dan kita bagaimana caranya kita bisa meniru itu. Tapi itu mungkin faktor pembiaran. Bagaimana Pak Prof? Apakah itu memang faktor pembiaran? Ya, kalau saya melihat bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pit ini memang sesuatu yang bukan disengaja ya, tidak ada unsur kesengajaan di situ. Tapi memang tadi persoalan momen dan juga dengan kesibukan-kesibukan aktivitas di kampus. Teman-teman Nika alumni juga sebenarnya kalau melihat dari kondisi hari ini sudah berjuang dengan berbagai macam upaya ya untuk supaya bisa ada proses reorganisasi yang bisa terjadi di dalam ikatan alumni kita, karena memang secara organisasi kalau kita sudah ditetapkan batas waktu seperti itu. Tapi karena kondisi tertentu kita anggap inilah sesuatu yang luar biasa lah begitu ya. Tetapi bagi kita di kampus itu tidak ada masalah begitu, selama semuanya masih oke-oke, masih bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kapanpun nanti bisa dilakukan reorganisasi lagi seperti itu. Pak Prof, satu lagi pertanyaan untuk Bapak ini terkait dengan menurut di ke depan. Oke, ya. Hari ini Unipa, besok ya tanggal 3 November itu Unipa berusia 25 tahun. 25 tahun itu sejak tahun 2000 berdasarkan SK Menteri, SK Presiden nomor 153 itu, bahwa Unipa berdiri sebagai universitas sendiri terlepas dari Uncen. Ketika kami masih sama-sama dengan Uncen, para pendahulu kita, almarhum Profesor Frans Wanggai, mereka menginisiasi untuk membentuk universitas ini. Sebenarnya kita merefer kepada pengembangan dulu Universitas Indonesia mengembangkan Institut Pertanian Bogor. Jadi dulu waktu UI itu ada punya satu fakultas pertanian di Bogor. Kemudian Institut Pertanian Bogor itu berkembang dan berdiri sendiri. Cikal bakal itu menjadi contoh sehingga almarhum Pak Prof. Frans Wanggai ini berpikir
oh, berarti kita di Manokwari juga bisa begitu. Bisa. Dan akhirnya diusulkan dan disetujui oleh Senat Universitas Cendrawasih pada waktu itu, maka terbentuklah Universitas Pertanian. Papua, Universitas Papua pada tahun Unipa. 2000 itu. Dan, ada 6 fakultas pada waktu itu yang dibentuk. Kemudian sampai dengan hari ini Unipa sudah menjadi 12 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Ada 63 program studi yang ada di Universitas Papua. S3, S2, S1, diploma, dan profesi. Jadi 63 program studi ini sebenarnya ke depan juga mungkin nanti akan ada program studi baru. Momen yang menjadi penting di dalam Lustrum ini adalah sebenarnya Unipa kita mengangkat tema bagaimana Unipa bisa memberikan dampak, kemudian berkolaborasi dengan semua elemen termasuk alumni, sehingga ke depan Unipa akan menjadi satu universitas yang unggul di Papua Barat. wilayah Papua Barat, bahkan juga di wilayah timur Indonesia, khususnya di tanah Papua. Karena sampai hari ini belum ada satu universitas di tanah Papua yang Unggul. berakreditasi unggul. Kita terus berjuang untuk mencapai momen itu ke Iya. depan. Amin ya, tentunya kita semua berharap Ya. agar Unipa ke depan bisa unggul dan Ya. membawa wilayah timur tidak Ya. ketinggalan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Benar. Indonesia. Ya. Iya Bapak, bagaimana Unipa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Papua saat ini? Ya, tadi malam pada waktu kita temu alumni, salah satu wakil dari alumni Faperta 1985 sudah berbicara menyampaikan beberapa pikirannya. Unipa harus tetap fokus di pola ilmiah pokoknya, yaitu pertanian, konservasi sumber daya alam, dan juga budaya. Dan para senior kita, angkatan 85 Faperta ini menyarankan kita harus kembali kepada pertanian. Mengapa pertanian itu menjadi penting? Karena kedaulatan pangan itu salah satu hal yang penting hari ini di negara kita. Dan juga saya pikir Pak Presiden Prabowo juga mendorong untuk Indonesia bisa mandiri ya, berdaulat di dalam sisi pangan. Dan itu pertanian harus menjadi bagian yang terdepan. Dan Unipa basic ilmunya dari pertanian. Jadi jangan kita lupa bahwa kita ini dibesarkan oleh pertanian. Sehingga kita memang harus memperkuat pertanian baik dari sisi on farm-nya, tapi juga dari mesin-mesin pertanian ke depan harus kita kembangkan itu, dan kajian-kajian itu sedang kita lakukan. Terutama dalam konteks lokal, kita melihat potensi unggulan lokal, misalnya contoh sagu ya, pangan lokal, kemudian pangan lokal seperti buah merah, kemudian ada buah hitam, ada pokem yang ada di Papua, dan juga satwa-satwa yang ada di sini yang dikembangkan sebagai produk-produk pangan lokal yang bisa mensupport kebutuhan masyarakat tanah Papua. Jadi ke depan kita memang mungkin lebih spesifik ke arah situ untuk pertanian, memperkuat pertanian. Tentunya kita di dengan Faperta hadir ini untuk mengangkat pangan lokal. Saat ini kan memang itu menjadi salah satu cita Presiden ya. Betul. Iya. Kira-kira apa sih yang paling utama yang mau dikembangkan ini? Mungkin sudah ada rancangan ke depan. Benar, ya. Jadi kita dengan kajian-kajian yang kita sudah lakukan selama ini, tadi sudah saya sebutkan produk-produk unggulannya, kita mendorong untuk tadi sagu, kita mendorong untuk ya termasuk ubi-ubian di dalamnya. Dulu zamannya abang mereka ini, itu kita punya satu pusat studi ubi-ubian yang sangat terkenal di tanah Papua. Ya, jadi hampir setiap tahun itu ada konferensi biologi di PNG. Itu bapak-bapak para dosen kita yang hari ini ada di antara mereka yang hadir ini, mereka selalu presentasi tentang potato di wilayah tanah Papua di PNG, dan itu mendapat apresiasi. Kita punya kebun itu ada di Wedema dulu, cuman sekarang memang tidak terawat, sehingga memang perlu lagi dikoleksi kembali. Dan ubi-ubian ini menjadi salah satu unggulan pangan lokal selain sagu tadi yang kita akan dorong untuk pangan di tanah Papua ke depan. Iya, Pak. Artinya kita sudah siap ini untuk secara bersama-sama Unipa dan masyarakat untuk mengembangkan pertanian di daerah ini. Iya. Ditambah lagi Unipa tidak sendiri, tentunya kita juga sudah punya Polbangtan di Papua Barat. Benar. Kita berharap ke depan kita menjadi swasembada pangan di Papua Barat ya. Betul. Iya, kita kembali lagi ke Lustrum ini Pak. Bagaimana proses selama pembentukan sampai saat ini, kira-kira ada tantangan nggak? Ada tantangan besar tidak? Ya, kalau pembentukan panitia di dalam Lustrum ini sebenarnya
ketika kita memikirkan dan di awal waktu kita dalam rapat pimpinan, ini kan yang ke-25 tahun begitu, dan momen 5 tahun ini kan terjadi hanya di dalam waktu-waktu tertentu begitu, sehingga memang Pak Rektor berinisiatif ya tahun ini karena tahun kelima, lustrum kelima, mari kita buat sedikit lebih besar begitu, sehingga bisa masyarakat juga, alumni juga terlibat mendapat dampak dari apa yang kita kerjakan, sehingga diskusi itu dibangun dan kita coba mendesain kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik tapi juga non akademik untuk lustrum kelima ini. Momennya hanya itu karena memang lustrum kelima. Iya, kita melihat kan dari sisi ini semua orang-orang kerja yang super sibuk ini. Iya. Bapak dosen, Bapak juga dengan segala kesibukan, belum tentu yang lain-lain lagi, semua kan sudah berhasil ini pada bahkan ada sekda di sini. Tentu banyak kesibukan mereka yang bagaimana caranya untuk bisa mengikat ini mereka sampai bisa terpilih, bisa dipilih, kemudian bisa bekerja sama ini untuk ini tadi Ibu Ranti katakan bahkan menabung ini untuk kegiatan ini. Itu bagaimana Bapak cerita sedikit dulu kami? Jadi kakak-kakak mereka ini angkatan 1985 ini kalau dengar Ibu Ranti tadi ceritakan, mereka ini sebenarnya mungkin sudah punya settingan ya. Di awal merencanakan karena diskusi-diskusi di angkatan di alumni mereka begitu, bahwa kita ini ya sudah mau pensiun dan sebagainya tadi kalau kita dengar itu ya. Dan sebenarnya pas di momen lustrum kelima ini mereka sepakat bahwa ya kita ke Manokwari sudah, karena ini pas juga momen lustrum kelima Universitas Papua di bulan November, dan ini mungkin momen waktu yang tepat bagi mereka untuk hadir, sehingga ini ya terkoneksi begitu ya, terkonek dengan apa yang Unipa hari ini rencanakan. Jadi kita sebenarnya secara institusi itu menginformasikan bahwa Unipa tahun ini akan melaksanakan lustrum kelima, nanti akan ada temu alumni pada tanggal 1 begitu. Lalu kemudian mungkin tadi Ibu Ranti menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini pas momennya tepat ini bisa kita hadir, sehingga teman-teman kakak-kakak mereka ini bisa hadir dan mengambil bagian, dan ini sesuatu yang tidak terduga karena mereka datang dalam jumlah yang terbanyak dari semua alumni yang hadir dalam temu alumni kemarin itu 85 yang paling banyak. Luar biasa. Kita apresiasi sekali. Kita harus berikan apresiasi untuk mereka ya, itu luar biasa. Dan mereka masih solid sampai saat ini. Saya sampai termangu-mangu dilihatnya. Saya bilang kok sampai usia begini mereka masih solid gitu. Kita saja yang begini saya untuk kumpul alumni susah sekali. Tentunya ini memang luar biasa daya tariknya sehingga mereka bisa dari jauh-jauh datang. Iya, Bapak berdua mungkin ada kisah-kisah menarik dari Bapak, kemudian dari Bapak sendiri waktu saat kuliah. Terus yang paling sedih juga silakan Pak. Iya. Jadi inspirasi untuk anak-anak kita ke masa depan nanti. Betul. Jadi kalau kita bandingkan zaman kami kuliah tahun 1985 dengan saat ini, memang perbedaannya begitu jauh. Perkembangan itu luar biasa. Dulu kita kesini tuh ya orang biasa bilang kita ngeleften mobil, truk. Ada yang punya mobil lewat, bahkan kita jalan kaki. Saya dulu tinggal di Brawijaya awalnya, setelah dalam perjalanan mau dekat selesai, baru jadi bagian dari teman-teman yang di asrama. Kebetulan ada yang kosong, saya masuk. Dan kita itu kompak karena kita datang dari berbagai daerah. Kalau mau hidup sendiri rasanya sulit. Jadi kekompakan itu, kebersamaan, sama-sama merasa sulit. Ya, sampai kadang-kadang ada hal-hal yang negatif terjadi dalam hubungan kekerabatan kami. Contoh, apa itu, contoh ya, dulu di depan kita ini kan dulu ada namanya tempat penelitian. Ya, di depan sini ada kebun penelitian. Sekarang jadi perpustakaan ya. Dulu itu kebun penelitian. Ada senior yang sedang meneliti, lalu dia tanam ini ubi jalar, macam-macam untuk buat penelitian. Nah, karena sudah tidak ada makanan, kita curi. Kita curi, besoknya dia seminar. Aduh. Dia kan ceritanya bagus sekali tuh, kalau kita bilang, wah dia tipu itu.
Dan kita yang ngerasa. Dia ditanya pertanyaan begitu, tapi kita tidak mau komentar. Iya. Kita ketahuan nanti siapa yang ini, yang maling ini ketahuan. Ini karena di asrama nih di Pak, asrama. sudah lapar. Itu cerita-cerita. Tapi ada satu cerita yang lucu juga. Heeh. Ibu Ranti kan teman sama saya, dekat sekali. Kita dapat pelajaran yang namanya pengantar peternakan. Dosennya masih hidup, Pak Lambert Nuyana namanya. Jadi pas kita kuis ujian, ada soal yang sangat spektakuler. Soal itu begini, Ibu Ranti di samping saya. Jadi bunyi soalnya itu, Anda silakan menggambar alat reproduksi sapi jantan. Ibu Ranti tidak mau, dia tidak mau gambar. Dia malu. Saya bilang, kok gambar sudah? Bilang, saya tidak mau. Sampai nangis dia, Ibu Ranti nangis. Ya, Pak Lambert marah. Kalau tidak mau ya tidak bisa dapat nilai karena disuruh ini ilmu bukan pornografi gitu. Jadi ada hal-hal. Lagi zaman dulu itu kan memang tabu sekali ya Pak ya. Tabu. Kalau sekarang kan sudah biasa-biasa saja. Jadi kadang-kadang juga kita di kampus ini kalau ada acara di kompleks-kompleks macam Vanindi di mana kita rame-rame ke sana jalan acara tuh acara dance begitu. Makan sampai kenyang, pulang lapar lagi karena jalan pulang sampai di kampus udah lapar lagi gitu. Jadi banyak cerita pokoknya. Berarti pergi dengan harapan pulang hampa Pak. Jadi tapi hari ini saya dari angkatan 85 berbangga karena hampir sebagian lulusan angkatan 85 itu udah jadi orang-orang hebat, berhasil semua. Dan kekompakan Kaupali kita yang hari ini kita bisa ketemu karena kita selalu komunikasi. Kadang-kadang ya lewat telepon, lewat WA. Dan karena dari dulu kita memang kompak, maka sampai hari ini kita masih kompak. Walaupun sudah beranak itu kadang-kadang macam kemarin kan mereka datang sama saya di rumah di Orange Pare. Ada istri saya, tapi Mbak Dwi peluk saya begini. Saya bilang, siapa rumah itu ada itu, gitu ceritanya. Ada istri saya itu. Kenapa? Tapi kan rasa kekerabatan kekeluargaan ini ya Pak ya. Ya, terus kita cerita sama ibu tuh, istri saya ibu, enggak masalah. Jadi itu cerita-cerita yang kadang-kadang ya terjadi jarang ketemu dan bisa terjadi hari ini. Tapi satu kebanggaan kita karena malam ini kita bisa kumpul para guru-guru kita, dosen-dosen kita. Masih ada ya Pak Masih ya? ada wali kelasnya dulu ya nama. Saya punya wali kelas ini beliau nih, Pak Tetol. Iya. Itu wali kelas saya dulu. Oke. Saya dulu masuk pertama di agronomi. Ini wali kelas saya. Tapi karena teman-teman ini banyak yang masuk di kehutanan, saya kira pindah ke kehutanan. Dan lulus sebagai sarjana kehutanan. Tapi saya orang agronomi dulu sebenarnya. Waktu lulus tes itu. Jadi tentunya itu suatu kenangan yang memang sangat bermakna Bapak. Itu tidak akan terlupa seumur hidup. Dan itu menjadi contoh positif ketika kita selesai, kita bisa bersama, tidak ada istilahnya ada iri dan dengki antara sesama, tapi mari saling merangkul seperti itu ya Pak. Kalau Bapak sendiri seperti apa kira-kira? Ya, saya ini kan angkatan jauh ya di bawah kakak, mereka ini kurang lebih sekitar 9 tahun. Saya angkatan 94. Kita dulu waktu kuliah itu memang kita semua kuliah di gedung Sriyono. Itu sekarang kalau ke bagian bawah sana ada satu gedung yang sudah tertinggal, dan karena saya kebetulan tinggal di asrama veteran, jadi kami itu memang salah satu tantangan kami di veteran itu adalah air. Bagaimana kesulitan kami mendapatkan air. Jadi bangun pagi itu kita harus berpikir cari air terlebih dahulu, tidak pikir cari makanan. Tapi kita pikir cari air, karena mohon maaf kita di asrama veteran itu ada satu pohon geawas yang tinggal itu menjadi andalan kita sudah itu. Jadi pergi kuliah, pulang, kebetulan di depan asrama itu dulu ada di depan jalan ada satu ibu, namanya Ibu Tupon. Dia biasanya buat pisang goreng, kopi. Jadi kita ini termasuk kita ini berutang begitu ya kepada mama ini, karena biasanya kita datang kita makan pisang goreng 5 gitu tapi kita bayar 2. Ya gitu. Itu utang dulu. Itu utang dulu. Jadi nanti dapat transferan berbayar. Nanti baru kita bayar. Bahkan mungkin ada yang tidak bayar sampai lulus itu. Tapi mama itu mengerti sekali dan sangat mengerti. Beliau tahu ini mahasiswa, jadi beliau biarkan tidak ada masalah gitu. Yang penting anak-anak ini bisa kuliah dengan baik. Dan kita saya pikir bahwa
ibu itu punya jasa yang besar bagi kita, punya jasa yang besar. Karena waktu itu sulit untuk mendapatkan warung-warung, tidak seperti saat ini. Untuk warung makan saja itu hanya satu saja pada waktu itu, dan sebagian besar itu susah bagi kita untuk mendapatkan makanan. Tidak ada beasiswa yang tersedia dengan baik bagi kita, dan ini tantangan bagi kita. Satu cerita menarik itu pada waktu kami pergi ada kegiatan namanya sosped, sosiologi pedesaan. Itu biasa kita harus berangkat waktu kita kampung-kampung, kita pergi ke Fakfak. Di Fakfak itu ada satu kampung yang namanya Kampung Air Besar. Nah, di Fakfak itu. Jadi saya dengan beberapa teman ini kami tinggal, dan Fakfak itu kan terkenal dengan durian. Wah, banyak sekali, luar biasa durian. Murah lagi ya sampai sekarang. Dan murah, mereka bawa dengan karung-karung ke rumah. Kasih Kasus saja, silakan makannya. Kita bangun pagi sampai dengan siang malam itu hanya makan durian. Ya ampun. Dan itu luar biasa di Kampung Air Besar. Air besar. Tapi ada satu cerita lucu ketika kami pergi wawancara. Jadi saya ini dengan teman, beliau sudah almarhum, ya, Joko namanya. Jadi kami wawancara, kemudian Joko ini bertanya kepada bapak yang di rumah ini, Bapak, sebenarnya pertanyaannya itu sederhana, berapa lama Bapak tinggal di sini, Bapak senang tidak tinggal di sini, begitu. Tapi beliau bilang begini, Bapak kira-kira kerasan tidak tinggal di sini, begitu. Jadi Bapak ini tidak nyambung, kata kerasan ini apa, begitu. Ya, tanya kedua kali lagi, Bapak kerasan tidak? Tidak, Bapak kerasan tidak? Yang ketiga kali terus Bapak bilang begini, anak, Bapak ini lemah, tapi kalau anak keras, Bapak juga keras. Itu kita di dalam itu sudah gitu. Jadi satu cerita lucu waktu kita sosped. Nah, itu luar biasa sekali. Cerita lucu. Iya. Mungkin pengalaman Ibu Ranti terkait dengan cerita-cerita lucu, kenangan-kenangan lucu di kampus, silakan. Jadi angkatan kami itu mahasiswa perempuan atau mahasiswinya sedikit. Dulu banyak Dari laki-laki 100 ya. Oh, tidak. Perempuan Iya, ya? banyak Iya, dulu banyak laki-laki. Dari 100 orang hanya 20 yang perempuan. Rebutan ini Bu. Ya. Nah, di saat itu kami mulai melapor. Itu masih ada istilah ospek ya Pak ya? Ospek, ya. Ospek. Dan kita merasa dengan ospek itu kita akhirnya tahu itu kakak kelas. Harus kita sayangi, harus kita hargai. Jadi cerita lucu yang pertama ini adalah saat saya mendaftar. Saya bertemu teman saya, kasihan teman saya itu sebenarnya ke Manokwari tidak tahu tujuannya di mana. Ya, mari ikut saya tinggal. Walaupun saya sendiri tidak tahu tempat saya tinggal di mana. Tapi waktu itu kebetulan orang tua saya di Uncen, kami tamu dari Uncen ditempatkan di A1. Kami tinggal di A1. Waktu itu untuk tamu yang datang, kami mendaftar. Jadi saya pergi dengan, mohon maaf saya harus sebut namanya, mohon maaf, namanya Ibu Sumarni Martina. Jadi waktu mendaftar itu nama Sumarni Martina Marta Tilova, saya tertawa, karena saya merasa kenapa kita bapak tidak Marta Tilova? Kakak bilang, siapa yang tertawa? Dona Pusat. Saya Pusat. Saya rasa waduh. Ya, karena saya pikir disuruh Pusat, saya Pusat. Kakak saya pusat, saya bukan bilang kakak. Om, saya sudah selesai push up ini. Dimarah. Saya tambah dimarah lagi. Sejak kapan saya kami main kopu tante? Papua ini Bu ya, keras ya. Saya harus panggil apa ini? Terus saya bingung, saya harus panggil apa? Terus ada kakak yang baik, dengan panggil kakak. Baik kakak, gitu. Akhirnya mereka bilang, oh ya. Di saat itu juga tadi istilah-istilah tadi ditanya, kamu tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di A1. Kamu tidak takut spok? Wah, spok ini apa? Lagi nih spok? Saya tidak mengerti kakak, itu spok itu apa? Nah, bagian orang yang tertawa, dia bilang, wah, masa kau tidak tahu spok? Terus untung saya. Tapi memang Ibu tidak tahu spok waktu itu? Saya tidak tahu spok. Oke. Tidak tahu istilah spok waktu itu. Nah, jadi akhirnya teman, kawan itu maksudnya hantu. Kakak, yang penting saya berdoa hantu terganggu saya. Nah, jadi itu awal masuk. Jadi waktu ayah saya ikut mengantar. Setelah ayah mau sempat kembali ke Jayapura, saya sebenarnya kelahiran Jayapura. Iya. Kelahiran Jayapura. Ayah saya mengabdi di Universitas Cendrawasih, ikut merintis pembukaan Universitas Cendrawasih dari 1962, didatangkan dari Dinas Pendidikan
Jakarta untuk membuka Universitas Cendrawasih. Jadi beliau bertugas di sana, beliau mau berangkat kembali, saya ikut kembali. Kakak di sini jahat-jahat. Saya mungkin tidak bisa belajar baru. Teman saya bilang tidak. Kok harus? Masa begitu saja? Kok mental tempe? Aduh, saya dibilang mental tempe lagi. Jadi akhirnya ibu sudah Iya. Karena ibu sudah terbiasa gimana? tapi itu saya tahu kakak-kakak itu sebenarnya sayang untuk Iya, membentak karakter cara mereka, iya. Cara mereka ini Dan kami awal bersyukur agar kami jadi struggle dan kuat menghadapi. luar biasa. Ibu ya, ini waktu kita kurang lebih 5 menit lagi, jadi kita closing statement 1 menit aja. Mungkin ada sesuatu yang terkesan selama kuliah, yang paling terkesan. Ya, yang namanya terkesan kan Bapak Ibu tahu apalah yang paling terkesan. Selain tadi kan cerita lucu, tapi mungkin yang paling terkesan, baik suka maupun duka, silahkan. 1 menit. Ya, mungkin saya duluan ya. Iya, silakan dari yang perempuan duluan lah. Yang terkesan saya waktu itu saya masuk lewat lewat prodi jurusan atau prodi ya waktu itu agronomi. Agronomi, ya jurusan. Tetapi waktu saat praktikum tanam jagung, semua tanaman tumbuh, teman-teman tumbuh. Saya punya tidak ada satu yang tumbuh. Wah, kalau begini caranya nih nanti saya tidak bisa jadi sarjana pertanian ini. Saya harus pindah jadi sarjana peternakan. Saya bilang sama mama saya mau pindah sarjana peternakan. Tidak usah belajar sarjana peternakan, toh pelihara kambing saja sukses baru mau belajar sarjana peternakan. Tapi ayah saya bilang kalau Ranti punya pilihan itu jalan. Asal jalan dengan serius pasti berhasil. Ya. Di saat kami menjalani itu, saat saya mulai pindah di peternakan, ada hal yang sedih saat itu. Setiap kelas itu ada ketua kelas dan sekretaris kelas. Kalau saya panggil Om Pit, jadi Om Pit ingat Om Darsono, ya beliau itu sakit. Sampai sakitnya itu tidak bisa menelan, dia lupa cara menelan. Dia bilang, kawan bawakan saya bubur kah, saya mau makan bubur. Saya masak dengan Ibu Mendia, masak bubur antar ke rumah sakit. Bubur kacang hijau kah, bubur ayam. Saya mau dua-dua. Kita berusaha masak. Kita waktu itu belum ada motor, belum ada ojek. Kami berusaha naik taksi. Sampailah di rumah sakit. Kami berusaha menguap teman itu. Darsono bilang, saya tidak bisa menelan. Saya lupa cara menelan. Jadi kami waktu saat menelan itu sambil berlinangan air mata. Ya Allah, kita berhadapan dengan teman yang sudah tidak bisa menelan. Tapi dia masih tetap ingin makan bubur, ingin disuapkan. Jadi kita berkorek saja dan saya punya teman, kawan saya keluar dulu kan. Tapi ya, kita tidak mau menangis di depan dia. Ya. Berikan semangat saja. Ya. Tapi akhirnya dia minta berangkat ke Biak. Kebetulan SMA-nya dari Biak. Dia berangkat ke Biak. Meninggallah teman kami di sana. Kemudian ada teman kami satu lagi yang sekretarisnya, namanya Mustafa Ali. Dia juga sakit. Badannya bengkak-bengkak semua. Kita ganti baju, badannya makin membesar, kita urunan untuk beli baju supaya dia bisa pakai baju yang lebih besar lagi. Akhirnya dia berobat dan dia sakit lagi. Nah, di saat itu teman-teman bilang, teman-teman kita tidak ada ketua kelas, tidak ada sekretaris, tidak usah pergi lagi ketua kelas dan sekretaris. Kita mau kerja sama. Kita tidak mau lagi dipanggil lagi satu persatu pergi. Jadi ketakutan ya saat itu. Jadi merasa bahwa iya, kita harus tolong menolong. Iya, kita harus tolong menolong untuk sesama. Karena kita betul-betul mengantarkan teman yang sakit-sakit tersebut gitu ya. Oke. Luar itu biasa. Yang sangat apa ya? Terharu ya, Bu. Iya. Sangat itu memperkuat juga rasa sayang kami di antara kami. Ya. Bapak? Ya, kalau saya pertama saya merasa bahwa
Faperta Uncen itu pertama ya kampus tempat di mana kita ditempa ya. Tempat ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Saya bisa ada sampai seperti ini tuh karena Amban ini ya. Saya belajar di sini. Yang kedua para dosen. Dosen-dosen kita ini dengan pengetahuan yang sangat luar biasa dan mereka punya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka memberikan ilmu itu tanpa tanpa pikir-pikir, saya harus simpan ini. Tidak, mereka bagi semua apa yang mereka punya. Pengalaman mereka, ilmu mereka, itu semua dibagi. Karena itu bagi saya, di closing statement ini saya mau bilang bahwa Faperta Uncen itu adalah ibu kandung yang membesarkan Unipa. Karena dia menjadi ibu yang membesarkan Unipa, maka Unipa harus melihat. Ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah ini. Begitu. Jadi, Unipa bisa menjadi besar seperti ini karena dulu Faperta Uncen. Iya. Dia adalah ibu yang membesarkan Unipa. Baik, betul. Silakan, Bang. Ya, kalau saya kesan yang paling kalau cerita tentang pengalaman pribadi ya, tapi juga bersama dengan teman yang lain. Kita ini kan hidup susah. Saya dengan kuliah itu jujur saja saya punya sarana dari 5. Jadi 3 untuk kuliah, 2 untuk sembahyang. di rumahnya istri ganti baju juga. Dan teman-teman lain demikian. Satu punya sesuatu kita bagi bersama. Karena makan nasi dengan supermi kita Sama-sama. Jadi itu bersama itu. Tapi yang saya paling rasa bangga itu bahwa lulusan Faperta dan lulusan Unipa itu bisa ditempatkan di mana saja di pemerintahan di wira swasta di dunia akademik, di kampus juga Jadi kita tuh di mana saja. Karena itu ilmu yang kita peroleh dari para dosen kita itu juga akhirnya menjadi satu bekal yang akhirnya ketika kita sudah selesai jadi sarjana dan bisa bergaul dengan masyarakat, kita yang tadinya itu pemalu bisa memimpin orang. Yang tidak pernah ke gereja bisa pegang kita. Akhirnya ya, yang malas pergi sholat juga bisa memimpin orang. Jadi banyak hal yang terjadi ketika kita ada di lapangan. Dan saya sendiri tidak pernah bermimpi jadi bupati. Jadi selesai dari kampus, saya kerja di perusahaan kayu di PT Hendri Semiriana di kampung saya di Bintuni. Saya tanam pohon. Nah, ketika saya jadi bupati, pohon itu saya tebang untuk bangun kantor bupati. Luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan saya kerja di perusahaan kayu, saya lama-lama berpikir begini, selama di sini kan lama-lama rusa-rusa jadi cantik juga. Jadi kita lihat cowok-cowok, yang cantik-cantik main di accounting atau di mana, semua mau datang ngapelin. Semua pengen dekat dengan cewek itu kan tidak ada perempuan di dunia ini lagi. Lama-lama rusa cantik ini. Nah, akhirnya begitu ada informasi, ada penerimaan pegawai, tes. Dan ternyata saya lulus. Jalan Tuhan ya Pak. Tapi waktu lulus saya bingung karena di perusahaan saya terima segalanya. Saya punya gaji sudah besar, fasilitas tunjangan. Sekarang saya jadi pegawai negeri hanya 10 kg beras dan 180.000 uang gaji. Padahal di perusahaan sudah besar kita dapat. Tapi akhirnya mungkin dengan perubahan itu terjadi, mungkin itulah nasib saya harus jadi pegawai. Dan pegawai dan selanjutnya akhirnya terjun di politik. Jadi saya sering, ini pesan saya pada aset kita, jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Ya, karena kadang-kadang anak-anak itu begitu menemukan kesulitan, sudah mau semangat. Kita mau kuliah, berharap orang tua. Ya. Kita dulu tidak pernah. Karena saya orang tua saya guru pensiun, saya tidak mungkin minta uang lagi. Itu sudah Bapak. Jadi saya cari jalan gimana bisa membayar SPP saya. Kalau sekarang uang susu, uang apa segala macam, beasiswa macam-macam. Banyak tawaran beasiswa. Semangat untuk belajar. Ya. Dan kadang-kadang itu menjadi motivasi untuk belajar makin. Nah, tapi kita zaman dulu karena kesulitan menempa kita belajar. Kadang-kadang saya bawa foto sama si dulu dengan bapak dan ibu saya makan papeda di rumah yang rewel. Jadi kalau saya sudah mulai nakal-nakal, saya lihat foto. Kok mau macam begini lagi kan? Jadi motivasi ya, luar biasa. Sampai akhirnya
saya berhasil dan syukur saya jadi sarjana, orang tua masih hidup sampai akhirnya mereka berpulang. Tentu bangga Itu cerita-cerita sekali, ya. yang membuat kebanggaan tersendiri. Pokoknya tentu orang tua yang melahirkan Bapak Ibu ini sangat bangga sampai dengan saat ini. Boleh satu Ibu? Iya, silakan. Karena semua bercerita tentang orang tua, saya ingat orang tua saya pesan begini. Ranti, ayah ingin kamu menjadi guru. Saya, keturunan saya, sampai adik yang bungsu juga guru. Jadilah pendidik. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang Lain. Karena sebenarnya guru itu mungkin tidak akan berharga. Karena kita tahulah gaji guru seberapa. Tapi karya kita, amal jariah kita setelah kita tidak ada itu akan tetap mengalir. Ilmu itu dibagi tidak akan pernah habis. Iya. Ya, jadi saya tetap bertekad menjadi guru dan saat ini menemani. Sekarang saya panggil adik, boleh Bapak? Oh, siap. Ya. Karena malam alumni jadi ya, menemani Prof. Iya. Kebanggaan kita untuk tetap menjadi guru bagi mahasiswa kami di Universitas Papua. Berharap supaya pendidikan di tanah Papua Semakin akan lebih baik. Iya. Ada satu lagi Bu. Semakin menarik ini. Menarik begini. Karena saya dekat dengan Sobat, Ranti. sobat. Ranti, Iya. Febrisa. Heeh. Anak saya yang cewek, saya kenal Pak Febrisa. Iya, saking kita bagus sayangnya itu. Luar biasa. Iya. Jadi tidak ada penghalang bagi kami, siapapun dia. Pelukan karena begitu, aneh-aneh gitu banyak. Tidak. Pokoknya sudah rasa saudara. Iya, betul. Namanya teman rasa saudara, Pak. Teman rasa saudara, iya. Dan hidup jadi Iya. indah. Oke. Singkat kalimat, singkat cerita, saya mau bilang bahwa kita kumpul, banyak apapun akan diingat dan juga akan dicuri orang. Tetapi ilmu tidak pernah diambil orang. Betul. Iya, baik. Kebersamaan bukan hanya ketika kita berada di tempat yang sama, tetapi ketika kita bergerak menuju tujuan yang sama. Ya, dari cerita-cerita yang kita dengar, satu hal pasti, Unipa bukan hanya sekedar kampus, tapi keluarga besar yang bergerak dengan satu hati. Selamat lustrum untuk Unipa tercinta, semoga kebersamaan ini terus hidup, tumbuh, dan membawa Unipa semakin maju. Saya Lani Timi, pamit undur diri. Sampai jumpa episode podcast Unipa berikut. Salam lustrum. Atau podcast RRI berikut. Ya. Karena bersama kita kuat, bersatu kita hebat. Salam satu hati. Salam lustrum 5 Salam jari. lustrum 5 jari. Ya.